kebetulan ada di Bandung ini Gus. Jadi sedang mencari informasi lebih lanjut sama konfirmasi beberapa hasil analisis untuk rencana pembangunan jangka panjang. Kalau Kementerian Desa tentu saja mendapat bagian mengenai pedesaan begitu. Dan itu ada beberapa hal yang perlu dilakukan selain kita semuanya berbasis data, jadi tidak berbasis yang lain-lain. Dari situ bisa diketahui salah satu diskusi di tim internal misalnya. Pernah ada harapan bahwa 2045 itu seluruh istilahnya ultimate goal-nya terpenuhi. Tapi sebelum kita menulis itu, kita akan melihat basis datanya. Dan dari basis data itu sebetulnya diketahui tidak sepenuhnya bisa terpenuhi. Ya. Jadi kalau seperti jalan beraspal dominan memang bisa, tapi seluruh jalan berbasis aspal atau beton itu butuh waktu lebih lama. BUMDes dipenuhi oleh desa yang berminat untuk mendirikan BUMDes bisa terpenuhi sepenuhnya, tapi kalau untuk hal-hal seperti kemiskinan itu sesuatu yang sangat lebih sulit lagi. Meskipun kemudian ada tinjauan terhadap metode dan terhadap hal-hal lain. Nah, yang kedua itu memang menurut perkiraan sementara ada sekitar 300-an kepala desa yang biasanya muda, meskipun nggak semua muda, tapi dia progresif, kemudian kreatif gitu. Makanya kemudian kami menghubungi Mas Hadian, karena saya kebiasaan orang Jawa jadi bilangnya Mas. Betulnya dalam lingkup sehari-hari itu Kang Hadian. Kang Hadian ini dari dulu saya kenalnya sebagai tenaga ahli untuk pedesaan. Tiba-tiba saya dengar mencalonkan menjadi kepala desa gitu. Tadi malam begitu status WA tentang sarapan SDG desa pada pagi hari ini, itu banyak tanggapan WA masuk, termasuk ada dari wartawan Kompas TV yang langsung seperti Gus Koco sampaikan, langsung mengenal desa Cibiruwetan sebagai desa wisata. Sebetulnya kadang-kadang sejauh saya ketahui Kang Hadian mengenalkan sebagai desa digital gitu. Jadi kami sebetulnya ingin mengetahui lebih dalam sebetulnya strategi-strategi khusus apa yang membuat bisa maju. Kita mempelajari dua hal ini Gus Koco kerabat desa. Di satu sisi ada hampir semua desa semakin maju, tapi kita juga melihat ada desa-desa yang kalau menghitung menggunakan IDM itu indeksnya semakin turun gitu. Jadi ada tinggal penggunaan datanya, kalau dibandingkan dari 2015 ada sekitar 8.000 desa yang semakin turun. Itu juga kita pelajari kenapa sampai demikian. Dan itu bukan turun yang sekaligus, tapi sedikit demi sedikit dari tahun ke tahun, sehingga tidak terasa sampai saat ini. Tapi ketika ditarik sampai 30 tahun ke depan itu jadi terbaca. Nah, sebelum masalah itu terjadi, kita juga diskusikan dan datangi untuk melihat pemecahan atau kebijakan inovatif baru yang mungkin dilakukan. Nah, ini berkaitan dengan kebijakan inovatif, tentu saja yang berkaitan dengan penguatan desa, semakin maju desa itu yang tadi kami sampaikan, meskipun nanti akan dihitung ulang apakah cuma 300 kepala desa yang progresif atau lebih dari itu. Itu yang harus segera mewarnai desa-desa kita untuk 30 tahun mendatang dari sekarang ya. Kalau hitungan administrasinya nanti ya 25 tahun mendatang. Nah, yang menarik adalah meskipun namanya RPJP, tapi realnya itu lebih jelas melihat desa dalam jangka panjang dibandingkan contohnya dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi lagi. Makanya nilai strategisnya
bagi seluruh desa, terutama kepala desa yang progresif. Nilai pentingnya adalah pada tahun ini sampai tahun depan, ketika kita sama-sama merumuskan rancangan untuk 25 tahun ke depan. Karena itu kalau rancangannya optimis ya jadinya optimis, tapi kalau rancangannya pesimis, kita bisa bayangkan akan ada pesimisme selama 30 tahun. Nah itu kalau versi Kementerian Desa, kita seperti dalam Gus Koco sampaikan dalam berbagai sarapan SD Desa, kita rancangannya pasti optimis sambil kita mengetahui kalau ada masalah di tengah jalan. Gitu Gus. Kemarin juga di sore hari sempat ditelepon Gus Halim bahwa untuk pendataan SDG Desa 2022 itu untuk 2022 berikut desa digital dan war room, jadi yang berkaitan dengan bagian kami itu sepenuhnya nanti harus diselesaikan dan didiskusikan dengan beliau serta tim di ruangan beliau untuk nanti pada hari Jumat. Jadi bisa kita lebih pasti minggu depan kita mulai berbagai pendalaman Gus, mengenai SDG desa dan kemudian pendataannya dan kemudian pemutakhirannya. Jadi kita akan membagi paling tidak ada 5. Kalau kemarin usulan beliau 4, tapi kemarin kita coba 5, jadi nanti bisa 4 bisa 5 desa menurut kelengkapan datanya dan kemudian apa yang perlu dilakukan untuk masing-masing kelompok tersebut.